lanjutkan kembali ya. Sudah pada hadir mahasiswanya? Sudah, Halo? Pak. Ya. Eh, izin, Pak. Ya. Tadi saya kan bilang kalau misalkan ada kesalahan sih saya tadi menyampaikan kalau misalkan tugas dari Pak Ujang itu pembebanan itu ternyata Ya. sama plat lantai juga, Pak. Jadi nggak hanya kolom Oh, dan balok. ya. Terus Ya. sama izin menyampaikan juga kalau misalkan dari tugas terakhir ini kemarin Pak Ujang sih langsung dari struktur atas sih, Pak. Jadi penjadwalannya itu nggak dari pondasi gitu. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi di dalam Midas pun nanti kita kan seperti itu ya. Jadi di eh, kita asumsikan bahwa yang masuk waktu siklus itu sudah pondasi dan kolom lantai pertama itu sudah terpasang. Jadi nanti kita asumsinya seperti ini. Nah, kita asumsinya seperti ini. Ini belum ada nih bak dan kolomnya. Nah, jadi tahap pertama ini kita asumsikan seperti ini. Jadi kolom dan struktur pondasi itu kita sudah terpasang lah di lapangan gitu ya. Jadi mulainya perancah itu kan dari Midas memang. Cuman kita kalau di Midas itu kita punya fitur eh, atau kita biasa memanfaatkan memodelkan struktur itu dari pondasinya kalau di Midas itu. Jadi tetap kita modelkan saja dari pondasi, gak ada masalah. Ini jadi pengetahuan tambahan atau ilmu tambahan saja buat Bapak dan Ibu. Nah, terus ini Ibu siapa ya? Ibu Windy ya tadi ya, Ibu Windy Yolandari. Nanti mohon bantu saya untuk mungkin sekarang dan pertemuan berikutnya mohon bantu saya untuk eh, menunjukkan atau menjelaskan ya waktu siklus dari masing-masing tahapannya. Kan kita misalnya kita punya perancah yang pertama, misalnya kondisinya seperti ini. Kemudian kita pasang dulu perancah nih semua di masing-masing di masing-masing kolom. Ini yang saya silang ini anggaplah perancah ya. Kita pakai perancah, kemudian ini tahap pertama kan. Tahap pertama ini kita pasang perancah, kemudian di tahapan yang kedua saya kasih warna misalnya warna magenta. Nah, di tahapan kedua itu kan kita lakukan pengecoran ya, pengecoran plat lantai dan balok. Nah, nanti pengecoran plat lantai dan balok ini kira-kira dia akan dicor tahap kedua ini berapa hari nih? Pertama, waktu pengecorannya itu berapa hari? Kemudian nanti waktu pengecorannya berapa hari? Kemudian nanti di perancah itu dilepasnya di hari keberapa? Nah, itu tolong bantu saya untuk menjelaskan supaya antara tugas yang di, Ibu kerjakan dengan yang dimodelkan itu sama ya. Jadi seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba, memodelkan tahapan yang pertama ya. Jadi di sini kita klik yang load. Di sini ada construction stage atau eh, konstruksi. Eh, apa? Stage construction itu tahapan konstruksi kalau di bahasa Indonesia ini. Nah, di sini ada define CS atau define construction stage ini kita tinggal klik add saja. Nah, di sini kan ada ya. eh ini kita bisa masukin nih. Eh, ini adalah misalnya tahap satu. Tahap satu ini misalnya durasinya itu kita masukin di 0 hari saja. Jadi di tahapan satu ini tahapan yang tadi ya, yang ini ya, tahapan itu pilar, fondasi, file cap itu sudah ada, sudah terpasang di lapangan. Nah, di sini ada elemen, di sini ada group list. Oh iya, di sini belum dibuat grup. Di sini belum dibuat grup nih, misalnya.
Di sini saya coba bikin grup saja dulu. Di sini saya coba bikin grup saja. Ini tahapan yang pertama ini saya select semua elemennya, elemen kolom dan balok. Kemudian di sini ada grup. Grup ini eh, saya klik kanan, kemudian saya klik new. Ini saya kasih nama tahap satu, elemen, elemen tahap satu, elemen tahap satu. Kemudian saya klik add. Nah, di sini sudah ada nih. Ini saya hapus saja elemen tahap satu. Di sini ada struktur grup elemen tahap satu, tapi di sini kan eh, bisa dilihat ya, nodesnya 0, elemennya 0, artinya belum dimasukkan sama sekali ke grup ini elemen dan nodesnya. Maka saya select seperti ini, kemudian saya klik kanan, kemudian di sini saya klik assign. Nah, sekarang di sini sudah ada tulisannya, ada node 1986 buah node dan ada 1870 buah elemen. Yang tadi kita select itu jumlah elemen dan jumlah node itu ada sebanyak itu. Kalau saya klik lagi 2 kali, dia akan otomatis terselect. Nah, ini adalah grup yang tahap yang pertama. Kemudian kita coba modelin sampai tahap kedua saja dulu di pertemuan ini, mungkin ya, supaya kebayang. Eh, Tahapan yang kedua itu construction stage-nya. Sebentar, kok begini ya ini? Ini hanya panel semua. Saya kemudian eh, alatnya belum ada ya tahap pertama itu. Alatnya belum ada. Kemudian baru ada kolom, baloknya juga belum ada. Mungkin masih masih seperti ini ya kondisinya. Saya select, kemudian saya masukkan ke grup. Oke, jadi kondisi yang pertama ini masih seperti ini. Nah, ini tahap pertama. Nah, tahap keduanya itu adalah kita melakukan pengecoran baloknya yang ada di lantai satu. Maka saya aktifkan lagi semua. Kemudian saya select saja baloknya yang ada di lantai satu. Nah, ini kan dia terselect semua ya. Nah, kalau saya ini saya apa? Saya buat isometri, dia jadi terselect semua baik kolom maupun baloknya. Kemudian saya tambah lagi nih, titik tiga. Ini saya klik elemen tahap tiga, tahap dua. Nah, kemudian karena sudah terselect bagian balok dan 4 lantainya, lalu saya klik assign. Nah, kayak gitu ya. Di sini satu, ini tahap kedua. Dua tahap dulu saja, tapi saya harap Bapak Ibu sudah paham di dua tahap ini. Jadi nanti di tahap-tahap berikutnya sih sebetulnya hanya tinggal mengulang saja caranya atau secara teknis mekanismenya seperti ini. Nah, saya masuk lagi ke load, kemudian saya masuk ke construction stage, define CS atau define construction stage. Di sini saya klik add, masuk, saya kasih nama tahap satu. Kemudian ini durasinya 0 saja, 0 hari gitu ya. Atau saya masukin satu deh. Durasinya satu, ini tahap satu ini durasinya satu. Nah, di sini ada elemen boundary dan load. Di sini elemen ini adalah elemen balok, kolom, plat lantai, dan lain sebagainya. Tadi kita sudah membuat elemen tahap satu dan elemen tahap dua. Nah, di sini kita sedang membuat apa metode konstruksi yang ada di tahap satu. Berarti elemennya kita masukin elemen tahap satu, kemudian kita klik add. Actionnya itu adalah dia elemen 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 yang ada di tahap satu ini aktif setelah berapa hari dia aktifnya. Nah, karena betonnya ini kan kita anggap di lapangan ini sudah ada, sudah berdiri, sudah tidak ada, ya sudah kuat lah, sudah kokoh.
Ini kita asumsikan atau kita modelkan seolah-olah kolom dan fondasinya ini sudah berumur 30 hari. Kan sudah kokoh ya, sudah berdiri dengan baik ya, sudah mencapai kapasitas yang maksimum. Ini kita modify. Nah, jadi 30 hari ya. Jadi kolom itu seolah-olah sudah berumur 30 hari di tahap pertama ini. Lalu boundary ini adalah kira-kira karena di tahap pertama ini kan dia sudah bekerja ya, dia fondasinya ini sudah tertancap di tanah, artinya spring tanah yang tadi kita modelkan ini sudah harusnya dimasukkan juga. Kemudian perletakan di ujung fondasinya juga sudah bekerja kan, karena sudah berdiri di atas tanah. Berarti ini kita harus masukkan juga, tapi belum masuk ke grup. Sekarang kita close aja dulu. Aduh, tadi ini ya, coba tahap satu, saya ulangi lagi. Jadi kehapus, age-nya 30 hari, ini saya update lagi. Kemudian saya oke dulu, 1 hari. Kemudian saya oke dulu. Oh, salah. Belum. Version is not licensed for construction stage analysis. Oke. Ini saya pakai versi Midas yang tidak versinya tidak didesain untuk construction stage. Tapi sebetulnya kalau versi yang saya kasih ke Bapak Ibu itu kan versi yang ini ya versi yang bajakan ya. Versi yang bajakan itu sudah bisa apa, pakai construction stage. Cuman di sini di Midas yang saya pakai ini dia pakai versi original. Saya pakai itu cuman ternyata saya salah nih. Versi yang saya pakai ini masih belum bisa ya versinya versi yang murahnya lah ya, versi yang paling basic. Jadi belum bisa construction stage, tapi jadi saya harus ini ya, kalau kayak gini saya harus coba ganti softwarenya dulu supaya dia bisa apa? Supaya dia bisa menggunakan construction stage. Hmm, gimana ya? Software nih kalau kayak gini. Coba tunggu sebentar ya. Tunjukkan ya ini install yang saya install yang versi bajakannya, tapi ini buat ini ya, buat hanya buat pembelajaran ya.
Oke, ini ada yang bertanya dari Surya Maulana Tanjung. Izin bertanya Pak, tadi penjelasan activation age-nya tahap 1 di 30 hari gimana ya Pak? Tadi jaringan saya kurang stabil ya. Jadi, sebentar, saya finishin dulu ya. Dulu. Eh, ini saya share screen saya ya, saya share layar saya supaya Bapak Ibu bisa melihat cara sekalian lah cara nge-tracknya. Jadi cuma tinggal di copy gini aja tracknya. Mudah-mudahan berhasil. Saya juga udah lama nggak pakai yang versi bajakan. Oke, ini tinggal di copy gini aja. Terus saya buka file Jasmine. Di sini muncul ini ya, muncul win license ya. Ada password dan dia butuh password dan ID-nya kita buka yang resmi. Di sini kita tinggal masukin aja name-nya itu Laptin ini, kemudian respon. Sambil menunggu ini, sambil menunggu biar saya coba jelaskan. Jadi kan tadi saya di dalam pemodelan saya asumsikan kolom dan fondasi itu sudah terpasang ya. Jadi sudah terpasang, dia sudah berdiri kokoh nih fondasi itu dan kolom itu sudah berdiri kokoh. Ini tadi saya gambarkan pakai gambar ini misalnya ya. Dia sudah berdiri kokoh. Di sini ada fondasinya, di sini ada kolomnya. Kan kita ingin memodelkan waktu siklus perancahnya saja. Berarti kita modelkan, kita asumsikan kolom dan fondasi ini sudah terpasang sempurna. Nah, terpasang sempurna ini saya asumsikan umur betonnya atau betonnya ini sudah dicor 30 hari yang lalu. Jadi sudah ada di kondisi kuat tekannya itu maksimal gitu ya. Sudah dia di kondisi maksimal. Nah, kenapa 30 hari? Ya ini asumsi saja, asumsinya 30 hari. Bapak Ibu nanti tergantung kondisi. Misalnya pada saat pemasangan perancah di lantai pertama ada di kondisi misalnya betonnya baru berumur 10 hari misalnya atau baru berumur 20 hari ya silahkan saja. Itu tergantung metode konstruksinya nanti seperti apa. Cuman yang saya ajarkan ini adalah asumsi dia sudah berdiri dan umurnya sudah mencapai umur yang setting time-nya itu sudah mencapai kuat tekan di maksimal gitu. Jadi mungkin itu ya penjelasannya ya. Apa saya masukin 30 hari. Midasnya ada yang error. Saya coba close dulu. Ulang ya, saya coba ulang jalanin midas. Jadi
Mudah-mudahan di laptopnya Bapak Ibu sudah ini ya lancar ya. Saya juga jarang menggunakan Midas yang ini, Midas yang eh, ini kita tinggal cari aja. Kopinya sedikit-sedikit ya. Aduh, error lagi. Error lagi. Di laptopnya Pak Ibu kayak gini nggak? Punya permasalahan yang sama nggak? Oke. Jadi kalau saya dari ini ya dari Pak Dimas itu ya tadi dan Bu Rini, katanya kalau mau di copy paste-nya nggak boleh lebih dari 5 huruf. Jadi ribet-ribet juga. Atau di ini ya, diketik ya. Atau diketik boleh. Saya tuh males ngetiknya. Betulnya. Oke, LAV ini .org. Passwordnya pun harus betul ya. 5 huruf, 5 huruf ya. Passwordnya pun harus 5 huruf. Jadi ngopinya nggak boleh lebih dari 5 huruf katanya. 1234. Aduh, ini lama. Nih keburu selesai kuliahnya nih kalau kayak gini. Strip lagi 7C9. Strip lagi 21. Ya, oke. Ya, berhasil. Coba saya klik ini, dia bisa jalan, Pak. Ya, berhasil ya. Tapi yang punya saya, tadi saya punya Midasnya itu Midas 2024 yang saya pakai. Jadi di 2021 tuh nggak bisa. Saya coba buka pakai ini lagi, pakai yang original lagi. Ini saya ini aja.
bisa dikonversi dari yang terbaru ke ya. Ya, jadi ini saya sedang berusaha mengkonversi dari Indasian 2024 ke Indasian 2021 program yang versi tracknya, cuman ya, ternyata dia masih belum bisa ya untuk minta konversi. Tapi ya sudahlah, nanti saya coba ini saja dulu, saya coba modelkan ulang atau saya coba ada 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 code-nya yang salah gitu, saya khawatir itu. Ini saya sudah mencoba beberapa kali tapi gagal tuh.
Ya, nanti biar saya coba ini saja dulu, apa? Biar saya coba konversi dulu saja. Mungkin karena waktunya juga sudah jam 19.16 ya, mungkin sampai di sini dulu aja deh. Ada yang ingin ditanyakan dulu nggak dari perkuliahan eh, pertemuan kali ini? Silakan. Sambil saya ini ya, sambil saya berusaha perbaiki model. Ya, nggak yang ingin ditanyakan. Ya, nggak apa-apa. Nanti kita coba lanjut saja sambil saya benerin. Mungkin di minggu depan kita masuk ke minggu depan sudah langsung masuk saja ke staging construction-nya. Jadi intinya untuk pemodelan geometri saya sudah ajarkan dulu dan saya rasa Bapak dan Ibu semua sudah mengerti dan memahami pemodelan geometri struktur dengan menggunakan aplikasi Minpan. Nah, ini adalah staging construction ini adalah materi inti sebetulnya dari analisis waktu siklus dengan menggunakan software. Materi intinya itu ada di staging construction-nya. Mungkin kita akan mulai minggu depan saja ya. Sambil nanti selama 1 minggu ini saya coba kalau tidak bisa di kalau nggak bisa di inputkan atau di ini ya nanti mungkin saya modelin ulang lagi aja gitu, nggak apa-apa. Saya modelin ulang versi yang 2021-nya gitu. Jadi sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan nggak, Bapak Ibu? Sebelum saya akhiri perkuliahannya, cukup, sudah cukup jelas atau bahkan bingung, bingung ya. Memang ini agak eh, apa ya, agak agak lama dan agak ribet lah untuk pemodelan struktur dengan menggunakan staging construction. Cukup ya, kalau nggak ada yang ditanyakan. eh, Kalau gitu perkuliahannya saya akhiri, tapi sebelum mengakhiri perkuliahan saya mohon untuk PJ atau ketua kelasnya silahkan bantu untuk melakukan screenshot
untuk berita acara. Gimana? Udah? Sudah dilakukan ini screen capture sudah? Silahkan di screenshot dulu. Slide pertama persiapan dua. Slide dua persiapan satu dua tiga. Ya. Sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih sudah di screenshot. Mungkin perkuliahan hari ini saya akhiri. Nanti di minggu depan kita akan masuk staging construction ya. Yang saya tahu ada kita punya dua apa tiga kali pertemuan lagi. Nah itu kita akan bahas staging construction dan kita Bapak Ibu silahkan melanjutkan ke tugasnya. Eh, saya nggak tahu tugasnya cukup nggak ya kalau saya kasih waktu. Ya mungkin nanti ini saja ya mungkin satu atau dua kali pertemuan. Sisanya Bapak Ibu silahkan melanjutkan atau kita lakukan diskusi mengenai tugas gitu aja. Jadi punya waktu yang cukup sampai ke UAS untuk mengerjakan atau melanjutkan tugasnya dengan menggunakan pemodelan menggunakan software perhitungan struktur. Mungkin seperti itu perkuliahannya saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.